Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rantau. Di video aku kali ini, aku akan menceritakan bagaimana proses perjalanan hari pertama aku bekerja di sebuah sekolah ternama di Selangor ini. Dimana di video sebelumnya aku sudah menceritakan perjalanan aku sampai di kerjaan ini, dimana awalnya itu aku bekerja sebagai seorang penyiar radio, dan radio tersebut menemui kendala, dan aku dengan kawan aku itu berjibaku untuk mendapatkan sebuah surat, hanya untuk sebuah surat izin penyiaran. Itu sampai hampir 1 tahun lamanya, dan akhirnya di step terakhir aku harus berangkat ke Malaysia, dan jatuhnya di Perak. Di sana langsung dibawa lagi ke Kota Setiawan, Bandar Setiawan. Dari Setiawan dibawa lagi ke sebuah perkampungan kecil. Di sanalah aku mulai bekerja. Dan apa yang aku bayangkan di waktu itu tidak seindah kenyataannya. Dimana dalam 1 bulan itu hanya cuti kalau dalam keadaan sakit. Artinya 1 bulan itu full bekerja. Oke, itu sudah kita tinggalkan. Setelah sampai di Selangor ini, aku duduk di sebuah tempat, di sebuah flat, di mana flat tersebut itu sudah disediakan sebuah company. Dari company menyediakan tempat tersebut, dan untuk akomodasi pun sudah disediakan oleh company tersebut. Hari pertama, setelah kita semua siap, personilnya semua sudah siap, kita pun berangkat. Setelah sampai di sana, kita dicek dulu oleh security, dicek, didata, terus kita masuk. Setelah kita masuk, kita belum bekerja sih, masih dibawa dulu, dikenalkan dulu sama para staf-staf di sekolah, kita kenalan supaya, karena katanya kalau tak sayang kalau tak kenal gitu kan. Terus ada salah seorang staf yang tugasnya itu untuk mengawasi para cleaner di sekolah. Nah, jadi kita berkenalan dengan beliau, dan dia banyak memberikan arahan. Setelah itu dia membawa kita untuk berkeliling menuju sekolah, di mana sekolah tersebut ada beberapa tingkat, cukup mewah. Kalau kita bandingkan dengan hotel berbintang 5, itu hampir sama. Sebab apa? Kalau hotel bintang 5, tamu-tamu itu para elit, orang-orang yang memiliki kantong tebal. Nah, di sekolah ini cukup luar biasa, dimana sekolah tersebut itu dididik dari masa kalau bahasa kita TK ataupun PAUD hingga ke jenjang SMA, hingga ke jenjang SMA. Terus staf tersebut membawa kita berkeliling dari mulai lantai 1 di tempat kantinnya, langsung naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Dia memberi satu tempat, dia kasih nama ini. Ya, kita nggak langsung hafal begitu saja kan, kita juga harus menyesuaikan diri di situ, dan itu juga memerlukan waktu.
mungkin dalam 2 bulan 3 bulan untuk dapat mengenal area-area tersebut, terus dapat mengetahui lantai berapa, di ruang berapa. Dan pengalaman aku pertama ini baru ini aku lihat saat di sekolah itu ada kantin, ada kolam renang, dan semua di situ cukup lengkap. Mungkin kalau di Indonesia kalau ada sekolah seperti itu biaya cukup mahal dan mungkin hanya teruntuk kepada anak-anak yang punya pintaran khusus mungkin ya. Atau mungkin kalau bahasa kita SMA plus gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya SMA plus enggak semewah itu. Setelah hampir 1 harian kita diajak keliling-keliling sekolah, akhirnya kita didudukkan pada tempat, kita duduk tenang-tenang, kita tidak melakukan kegiatan apa-apa dalam 1 hari itu. Mungkin antara staf dengan pihak company mungkin mereka sedang membicarakan aturan-aturan apa yang harus dilakukan pada anggota Klina, dan mungkin membicarakan kontrak atau apa, kita juga nggak tahu karena kita tidak menghadiri. Jadi kita situ duduk diam, memperhatikan, mengamati ya. Yang jelasnya 1 hari itu enak lah, tenang ya kan. Oke, setelah itu kita pulang biasa istirahat, makan. Masuk ke hari kedua. Di hari kedua seperti biasa kita persiapan bangun pagi. Kita diantar menggunakan kendaraan dari perusahaan sampai ke sekolah. Staf yang aku bicarakan tadi, staf tadi itu ialah yang mengarahkan kepada supervisornya untuk letakkan di sini. Dan aku tuh diletakkan di lantai 3. Lantai 3 itu ada kelas-kelas, ruang-ruang kelas, juga di tengah-tengahnya itu ada ruangan office atau ruang kantornya, disitulah tempat bekerja para staf sekolah. Kalau guru-gurunya beda lagi, itu ada situ khusus untuk para staf saja, juga termasuk keperawatan atau nurse kalau bilang. Ya alhamdulillah lah, hari kedua itu termasuk hari pertama kita bekerja di situ, lumayan tersiksa kalau aku bilang. Sebab apa? Sebab kali pertama pengalaman aku bekerja sebagai cleaning service, dan itu memang benar-benar kalau orang sebagai pengalaman pertama memang kerjanya ringan. Kalau kita lihat yang sapu, yang tempat tampung sampah itu menurut sampah. Tapi kalau itu saja yang dikerjakan, agak duduk yang bertanggung, karena batang sapunya juga yang pendek, biasa kita pakai yang 2 kan, macam pakai 2, pakai 1 yang pendek itu lah. Nah disitulah letak sakit badan kita di situ waktu itu ya. Tambah lagi aku harus ke office lagi untuk bersih di office, terus di toiletnya. Di toilet itu ada di dalam office itu juga ada toilet khusus untuk para staff, jadi dibedakan ya. Toilet khusus untuk guru, toilet khusus untuk para murid, toilet khusus untuk ruang ganti untuk murid-murid yang akan belajar berenang. Di changing roomnya ada, tempat ruang gantinya ada, sekalian tempat mandi di sini. Jadi semua itu sudah tertata rapi lah. Mungkin kalau aku bilang perfect lah ya, sempurna lah gitu untuk sebuah
sebuah sekolah kayaknya sangat oke lah kalau aku ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada rezeki kerja di sebuah sekolah lain gitu. Nah jadi di situ kerjanya aku pertama sih nggak tahu apa itu gasmok, nggak tahu itu namanya ngemok kayak dengan istilah-istilah orang di sini kan. Nah, terus kalau kita bilang tong ember itu kita bilang baldi, terus kain mop, gas mop, sapu, penyapu. Nah, kalau kita sapu mereka penyapu, kalau kita tempat nampung sampah itu apa namanya, kalau mereka bilang penyodok seperti itu. Wow, ini awalnya sih waktu staff yang mengurus para cleaner itu ngasih perintah untuk ini, awalnya sih bingung, tapi dengan kita mencoba untuk profesional aja gitu kan, apapun yang dikatakannya dengan body language, dengan bahasa tubuh yang apa namanya, yang sopan santun gitu kan, jadi supaya terlihat mengerti gitu kan, walaupun juga ujung-ujungnya beliau tetap memberikan arahan, ini loh ini loh, ini. Ya mungkin karena kesigapan kita bekerja, terus kita nggak pernah perlu apa segala macam, dan kebetulan juga aku nggak sendiri untuk floor lantai itu, aku nggak sendiri, aku pasangan dengan orang juga udah tua ibu, tapi juga oke, juga punya pengalaman bidang cleaning service. Jadi sekalian aku lihat dia, sekalian belajar, sekalian aku juga mengimbangi cara teknik dia bekerja. Jadi dengan begitu kita mungkin kalau kita start kita bekerja pukul 6.30 atau 6.30 atau pukul 7, itu pukul 10 kita udah bisa istirahat sendiri ya, walaupun belum jamnya istirahat, kita sudah bisa istirahat untuk meregangkan otot, melempangkan kaki, meluruskan pinggang, karena memang di hari pertama mungkin dalam sampai seminggu atau 2 minggu itu memang terasa kali memang capek. Nah terus sembari kita bekerja, sembari aku bekerja di office dan itu staff yang mengurus itu dia minta nomor telepon aku, nomor WhatsApp, supaya apa, dia kalau ada masalah urgent nanti saya boleh menghubungi bila-bila. Maksudnya bilangnya kalau ada saat-saat yang penting, entah itu muntah anak kecil, misalnya tiba-tiba kencing di lantai, atau mungkin ada air minumnya tumpah, itu harus cepat sigap dipanggil, langsung saja bawa kain pengepel. Nah, dan ternyata memang betul gitu, waktu lagi enak-enaknya kita ngepel di toilet atau staff, tiba-tiba ibu staff itu yang masih cleaner itu langsung ngambil aku, katanya ada tumpahan air di gelas ini. Ya karena dia minta, ya karena dia bilang harus cepat, ya masanya genting, kita harus cepat berangkat cepat. Nah mungkin di situ dia mulai simpati, maksudnya dalam arti kata simpati dalam bekerja. Waktu itu kalau nggak salah kita itu personel ada sampai 15 orang, sementara mulai ke sininya aku mulai mengerti bahwasanya bekerja itu hanya dikontrak untuk 12 orang beserta supervisor, 12 orang. Ya terus kita
Untuk di kantin itu 4 orang, dan sisanya 8 orang itu untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan toilet murid. Toilet murid itu setiap lantai ada toilet, kecuali lantai 5 itu ada surau. Oke, mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Besok kita akan bercerita lanjutannya, lebih seru lagi, karena akan ada cerita yang lebih menarik lagi untuk video selanjutnya. Memang sengaja aku buat cerita hari ini dari video ini, ceritanya masih datar, mungkin kamu belum mendengarnya, mungkin agak bosan, tapi percayalah di video berikutnya aku akan menceritakan hal-hal yang menarik di sini, karena banyak warna-warni di sekolah itu. Suka dukanya, senang susahnya ada. Nah, seperti apa itu nanti aku akan cerita di video ini. Untuk hari ini aku sudah dulu. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.